la yanalullahu luhumaha wala dimaghaha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya kata Allah, bukanlah daging kurban dan darahnya itu sekali-kali yang menjadi tujuan kita untuk menyembelih kurban itu sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang nyampainya adalah takwa kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pembina, Ustaz Mahfud Effendi, Ustaz Helmi, dan para penasihat dan pengurus dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Terutama nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kemudahan untuk hadir di masjid ini melaksanakan kegiatan kita, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan zikir kita tadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita adukan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada beliau, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, termasuklah kita sampai di akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang saya hormati, ini kebetulan kajian kita ini sehubungan dengan masalah kurban ini ya. Ini memang waktu kita berkurban. Kurban itu artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dikata qarib, kurban itu kata qarib, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya kita berkurban itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah sampaikan sama kita, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullahu luhumaha wa la dimaghaha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya kata Allah, bukanlah daging kurban dan darahnya itu sekali-kali yang menjadi tujuan kita untuk menyembelih kurban itu sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang nyampainya adalah takwa kita tadi. Jadi bukan daging kurbannya, bukan darahnya itu yang sampai kepada Allah, bukan itu. Tapi adalah niat kita. Ya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu penting. Jadi bapak-bapak yang berkurban semua memahami ini. Jangan nanti kita membanding-bandingkan hewan kurban kita. Oh, saya tuh sapinya besar, bukan itu tujuannya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada kita adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat sebelumnya mengatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khairan. Dan unta itu hadis dulu karena waktu dulu itu karena unta disebutnya sini adalah unta ya.
kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Jadi menyembelih kurban itu, kurban yang kita sebut sebagai syiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan banyak memperoleh kebaikan dari kurban tadi itu. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dulu itu kalau unta itu nyembelihnya mesti dengan berdiri. Nah, sekarang nggak boleh kalau kita lihat sapi atau kambing harus dia baring dulu baru disembelih tadi. Jadi dulu itu nyembelih kurban itu unta itu hanya dengan keadaan berdiri karena memang unta itu biasanya nih waktu berdiri itu dia disembelih tadi. Kalau sekarang yang enggak lah harus berbaring tadi itu. Kemudian apabila telah rebah, telah mati jatuh, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang minta-minta. Jadi di sini penjelasan buat kita. Orang yang menyembelih kurban itu boleh makan daging kurbannya. Dan diberi juga kepada orang yang cukup, ya, bukan orang minta, bukan orang miskin. Pada orang yang mampu ya cukup boleh kita berikan juga. Untuk kurban ya, beda dengan kalau kita sedekah, gimana ini untuk kurban tadi. Dan juga orang-orang yang nggak mampu itu. Jadi boleh kita berikan di sana. Jadi kita menyembelih kurban itu boleh kita makan sebagiannya, diberikan kepada orang yang walaupun dia tidak miskin atau mampu lah dari itu diberikan juga, dan juga sama orang yang nggak mampu itu diberikan kurban itu. Betul. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tunjukkan, kami tundukkan sakharan lakum, kami tundukkan unta-unta itu atau hewan kurban itu, ya, untukmu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, yang berkurban itu boleh dia makan daging kurbannya. Boleh juga diberikan kepada sebagian orang yang walaupun orangnya cukup, yang mampu, boleh juga orang-orang yang miskin dari itu. Nah, ini aja Mas, mudah-mudahan kita bisa niatnya full betul ikhlas ya. Ya. Jadi bukan karena dagingnya, bukan karena yang lainnya itu, bukan karena darahnya, ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan pernah saya sampaikan bagaimana kita cara untuk bersedekah itu, ya, bukti bersyukur yang dikatakan. Wa batahi fi ma atakallahu darul akhirah. Ini yang pertama. Jadi cara kita bersyukur itu pertama rezeki yang Allah berikan untuk darul akhirah tadi itu yang pertama. Nah, mudah-mudahan sedekah kita ini atau kurban kita ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingatkan nanti hari Sabtu hari puasa Tarwiyah. Sabtu puasa Tarwiyah, Minggu Arafah. Walaupun kita beda sama Mekah lah. Indonesia tadi itu ya. Jangan terus dikaitkan. Oh, kalau di sana sudah ini, jangan. Ya sana. Nah, itu memang beda waktunya, jaraknya juga beda dari itu, ya kan. Jadi jangan lupa hari Sabtu besok itu puasa hari Tarwiyah. Dan kalau kita berpuasa hari itu akan dihapuskan dosa kita setahun. Atau dapatkan ibaratnya dapat pahala setahun juga. Kalau hari Arafahnya setahun yang lalu dan tahun akan datang tadi dapatkan pahala yang juga. Nah, mudah-mudahan kesempatan kita ini di bulan-bulan yang dimudahkan Allah ini kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Demikian jemaah sekalian, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.